Orang itu kalau sudah hubungannya dengan Allah baik, imannya kuat, maka seluruh aktivitasnya akan berubah menjadi mengagumkan, istimewa. Jika dihadapkan pada yang membahagiakan, dia atasi dengan syukur. Jika dihadapkan pada hal yang melahirkan duka cita, tidak menyenangkan, fasabara, dia hadapi dengan sabar. Jadi dua rumus itu dia terapkan dalam kehidupan sehingga semua suasana kehidupan menjadi netral. Itulah kemudian yang menghadirkan kenyamanan, ketenangan, dan kelapangan dalam berkehidupan. Untuk melatih syukur dan sabar itu bisa hadir dalam jiwa kita, menuntun seluruh bagian tubuh kita, maka ada panduan teknis yang disebut dengan ibadah. Hasil dari ibadah itu akan melahirkan satu titik kekuatan yang dengan kekuatan itu memancarkan cahaya sabar dan syukur. Orang itu kalau sudah hubungannya dengan Allah baik, imannya kuat, maka seluruh aktivitasnya akan berubah menjadi mengagumkan, istimewa. Jika dihadapkan pada yang membahagiakan, dia atasi dengan syukur. Jika dihadapkan pada hal yang melahirkan duka cita, tidak menyenangkan, fasabara, dia hadapi dengan sabar. Jadi dua rumus itu dia terapkan dalam kehidupan sehingga semua suasana kehidupan menjadi netral. Itulah kemudian yang menghadirkan kenyamanan, ketenangan, dan kelapangan dalam berkehidupan. Untuk melatih syukur dan sabar itu bisa hadir dalam jiwa kita, menuntun seluruh bagian tubuh kita, maka ada panduan teknis yang disebut dengan ibadah. Hasil dari ibadah itu akan melahirkan satu titik kekuatan yang dengan kekuatan itu memancarkan cahaya sabar dan syukur. Orang itu kalau sudah hubungannya dengan Allah baik, imannya kuat, maka seluruh aktivitasnya akan berubah menjadi mengagumkan, istimewa. Jika dihadapkan pada yang membahagiakan, dia atasi dengan syukur. Jika dihadapkan pada hal yang melahirkan duka cita, tidak menyenangkan, fasabara, dia hadapi dengan sabar. Jadi dua rumus itu dia terapkan dalam kehidupan sehingga semua suasana kehidupan menjadi netral. Itulah kemudian yang menghadirkan kenyamanan, ketenangan, dan kelapangan dalam berkehidupan. Untuk melatih syukur dan sabar itu bisa hadir dalam jiwa kita, menuntun seluruh bagian tubuh kita, maka ada panduan teknis yang disebut dengan ibadah. Hasil dari ibadah itu akan melahirkan satu titik kekuatan yang dengan kekuatan itu memancarkan cahaya sabar dan syukur. Orang itu kalau sudah hubungannya dengan Allah baik, imannya kuat, maka seluruh aktivitasnya akan berubah menjadi mengagumkan, istimewa. Jika dihadapkan pada yang membahagiakan, dia atasi dengan syukur. Jika dihadapkan pada hal yang melahirkan duka cita, tidak menyenangkan, fasabara, dia hadapi dengan sabar. Jadi dua rumus itu dia terapkan dalam kehidupan sehingga semua suasana kehidupan menjadi netral. Itulah kemudian yang menghadirkan kenyamanan, ketenangan, dan kelapangan dalam berkehidupan. Untuk melatih syukur dan sabar itu bisa hadir dalam jiwa kita, menuntun seluruh bagian tubuh kita, maka ada panduan teknis yang disebut dengan ibadah. Hasil dari ibadah itu akan melahirkan satu titik kekuatan yang dengan kekuatan itu memancarkan cahaya sabar dan syukur. Orang itu kalau sudah hubungannya dengan Allah baik, imannya kuat, maka seluruh aktivitasnya akan berubah menjadi mengagumkan, istimewa. Jika dihadapkan pada yang membahagiakan, dia atasi dengan syukur. Jika dihadapkan pada hal yang melahirkan duka cita, tidak menyenangkan, fasabara, dia hadapi dengan sabar. Jadi dua rumus itu dia terapkan dalam kehidupan sehingga semua suasana kehidupan menjadi netral. Itulah kemudian yang menghadirkan kenyamanan, ketenangan, dan kelapangan dalam berkehidupan. Untuk melatih syukur dan sabar itu bisa hadir dalam jiwa kita, menuntun seluruh bagian tubuh kita, maka ada panduan teknis yang disebut dengan ibadah. Hasil dari ibadah itu akan melahirkan satu titik kekuatan yang dengan kekuatan itu memancarkan cahaya sabar dan syukur. Orang itu kalau sudah hubungannya dengan Allah baik, imannya kuat, maka seluruh aktivitasnya akan berubah
menjadi mengagumkan. Istimewa. Jika dihadapkan pada yang membahagiakan, dia atasi dengan syukur. Jika dihadapkan pada hal yang melahirkan duka cita, tidak menyenangkan, fasabara, dia hadapi dengan sabar. Jadi dua